Setelah seharian kita beraktivitas, tentu tubuh dapat merasakan rasa lelah yang sangat tinggi. Dan pada saat rasa lelah itu menyerang kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita tentu ingin mengembalikan energi ke dalam tubuh kita. Cara apa yang bisa dilakukan? Ada yang cukup dengan istirahat saja, ada yang perlu refreshing, ada yang cukup dengan makan makanan yang enak, minum minuman yang menyegarkan, bisa. Tapi jangan lupa satu, vitaminnya ya. Nah, kalau bicara mengenai vitamin, Indonesia ini memiliki harta karun yang luar biasa. Ramuan-ramuan herbalnya sudah bertahun-tahun terkenal dan memiliki kemampuan yang sudah nyata dilihat. Apa yo namanya? Jamu. Betul sekali. Nah, kalau kita berbicara mengenai jamu, siapa di sini yang belum pernah merasakan jamu? Wah, ketinggalan zaman kalau belum ngerasain jamu. Tapi untuk mendapatkan jamu yang tepat, jangan sembarangan juga. Kayaknya tepat kalau pada kesempatan hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan seorang pengusaha jamu. Saya mau ngajak teman-teman kenalan dengan seorang pengusaha jamu, dengan sosok perempuan yang sederhana, tapi niat dan aksi hidupnya itu real, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena jamu yang dihasilkan oleh sosok perempuan yang satu ini itu sudah menjadi hal yang dinantikan oleh teman-teman yang saat ini tengah berjuang untuk meningkatkan kesehatannya untuk pulih dari COVID-19 yang tengah berada di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Luar biasa sekali kan? Nah, untuk itu teman-teman, bersama dengan saya Anya Dwinov juga menyaksikan 20 cerita sosok perempuan penggerak aksi hidup baik yang akan menyatukan hati kita, yang telah menjadikan Jakarta ini menjadi lebih humanis, lebih penuh dengan harapan. Mari bersama-sama kita menyaksikan episode perdana dari Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota Award 2020 mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Nah, saya nggak sendirian. Dari tadi sebenarnya saya udah main mata ke bagian kanan saya. Tapi kan mau nyapa teman-teman dulu. Saya hadir bersama dengan penggagasnya Ibu-Ibu Kota Award, Ibu Ferry Farhati. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat Anya. Alhamdulillah, Ibu. Minum jamu kali ya? Kayaknya jamu nih ya kuncinya ya, bener loh. Sama loh, saya juga ngerasa apa karena jamu ya. Bangga jadi orang Indonesia tentunya. Iya. Nah, Ibu Ferry, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Lasmi. Iya. Ibu Lasmi ini adalah salah satu dari 20 nominator Ibu-Ibu Kota Awards. Ya. Tahun lalu kan kita sempat ketemu nih Bu. Iya. Dengan Ibu-Ibu Kota Awards 2019. Mungkin sekedar menyegarkan kembali nih memori dari teman-teman. Sebenarnya Ibu-Ibu Kota Awards itu apa? Dan apa yang menggagas Ibu Ferry untuk kita harus mengadakan Ibu-Ibu Kota Awards ini? Ya, jadi waktu di awal saya memimpin beberapa organisasi sebagai istri gubernur, saya diajak berkeliling ke seluruh Jakarta, ke pelosok-pelosok, dan saya bertemu banyak sekali sosok-sosok perempuan penggerak yang memiliki aksi hidup baik yang berdampak pada lingkungannya. Jadi ketika kita bicara tentang sosok penggerak itu, yang dipikirin tidak hanya dirinya, tapi dia ngajak bareng-bareng orang di sekitarnya untuk maju. Nah, salah satu dari cerita, dari ratusan cerita yang saya baca, kemarin ini ada 140 lebih cerita. Tahun 2020 ini? 2020 ini, Ibu Lasmi salah satu yang menonjol. Karena beliau ini sudah mengembangkan minuman tradisional di Jakarta dengan bahan-bahan yang alami. Kemudian tidak cuma itu, dia juga mengajak warga di sekitarnya untuk bergerak bersama untuk bisa merasakan manfaat dari berjualan jamu ini. Jadi kalau orang bicara tentang keuntungan biasanya bicara diri sendiri ya. Dong. Kalau punya kemampuan mah biasanya mau cari untung diri sendiri. Kalau ini tetangganya, orang di sekitarnya diajak sama-sama untuk bisa menikmati dari manfaat dari penjualan ini. Dan saya juga tahu kalau Bu Lasmi ini seorang pembelajar.
karena dia terus berkembang. Nggak cuma dari dulu begitu aja, nggak, terus berkembang, bahkan bisa mengakses sampai kementerian untuk bisa menawarkan jamunya gitu. Tunggu. Mengakses sampai kementerian. Bu Lasmi, emang jamunya bisa dilihat di mana aja? Bisa ada di YouTube, ada di Google, ada juga. Kebetulan kami memang kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah selama ini kebetulan kami sudah 7 tahun ya Mbak di Kementerian Kesehatan. Nah ini selama pandemi ini alhamdulillah bagi usaha kami tidak turun tapi tambah naik. Alhamdulillahnya gitu, tapi terus kita bisa mempekerjakan ibu-ibu yang di sekitar kita, PKK yang di sekitar kita gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita bisa menyuplai juga di RSUP dan Wisma Atlet sama Rumah Sakit Persahabatan di sana. Jadi jamunya disuplai sampai. Iya di sana. Jadi kebetulan kita sudah direkomendasi dengan Kementerian Kesehatan. Jadi setiap hari sekian botol Bu di RSUP di sampai Wisma berapa Atlet. botol? Kebetulan kita setiap harinya ada 200 botol. Astaga, 200 botol. Itu ada berbentuk botol yang besar seperti ini, yang liter, yang untuk karyawan minum gratis setiap harinya. Terus ada yang botol seperti ini dan ada yang seperti ini. Tunggu. Ibu Lasmi ini udah jadi warga Jakarta berapa lama? Dari 82 Mbak, saya di Jakarta. Dari 82. Iya. Datang cukup ke Jakarta di mananya? Saya ada di Mampang, Kuningan Barat. Di RT 8 di RW 03. Dari dulu di situ terus? Dari situ pokoknya terus ada di situ Mbak. Karena apa? Dulunya saya hanya seorang penjual jamu gendong biasa Mbak. Saya hanya gendong, kuatnya hanya segendongan, paling kuat itu 10 liter Mbak. Tapi alhamdulillah berkat saya bisa ikut ibu-ibu PKK dari RT, ke RW, ke kelurahan, ke kecamatan, ke wali kota. Alhamdulillah sekarang kami bisa menikmatin, ada hasilnya. Benar kata Bu Ferry ya, memang benar-benar dijajaki langkah demi langkahnya. Iya. Dan Bu Lasmi ini awalnya tuh gimana Bu bisa kok jualan jamu gitu? Apa memang di kampungnya dulu di Solo itu juga jualan jamu? Betul Bu, kebetulan saya sudah regenerasi ketiga, kebetulan dari nenek ke ibu, ibu ke saya, alhamdulillah saya ke anak saya. Kebetulan Terus gitu. sekarang anaknya juga Anak meneruskan. sudah, alhamdulillah Bu, yang kemarin dia mendapatkan juara 1 tingkat nasional, kemudian dapat penghargaan dari Bapak juga. Mbak Desi itu hanya berkat jamu gendong mengalahkan ini DKI loh, jamu gendong DKI bisa mengalahkan seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, ceritanya tuh gimana ya? Nggak kebayangkan dari sendirian, terus masuk PKK, belajar UP2K. Iya betul Ibu, betul. Terus bisa ngajak teman-teman gimana cerita awalnya? Di situ Bu, satu RW itu Wisma Atlet loh. Iya. Di satu RW itu kebetulan ada 30 pengusaha jamu gendong. Nah itu saya bentuk di situ arisan, kita arisan Bu, ikut arisan di RT, arisan di RW gitu ya. Di situ kita setiap perkumpulan itu kita sisihkan dana untuk mereka, misalkan ada teman kita yang kesusahan atau teman kita yang pulang dari kampung di Jakarta dia membutuhkan modal. Nah itu kita bentuk seperti itu. Alhamdulillah berjalan terus sampai ke kelurahan. Alhamdulillah kami dipercaya sama salah satu pengusaha jamu, yaitu saya sebut Bu Marta, itu Bu, kami menjadi ketua LJG, Laskar Jamu Gendong Indonesia. Wih, namanya keren sekali. Iya, LJG. Nah itu sudah berbadan hukum. Alhamdulillah saya sudah berkeliling Bu se-Indonesia untuk mensosialisasikan tentang jamu. Jadi tidak hanya ibu-ibu jamu gendong, sekarang merambah dengan masyarakat luas dengan ibu-ibu PKK. Apalagi yang selama ini musim pandemi seperti ini Bu. Jadi mereka kalau mau sehat, udah kita buat aja sendiri.
Jadi saya ngajarin ilmunya diajarin ke orang lain. Iya, betul. Ini Jadi ilmu kebetulan kami turun juga menurunnya ibu, Betul. dari nenek, dari ibu Lasmi sendiri, iya, dibagi-bagi ke orang. saya bagi-bagi ke orang, saya berbentuk buku. Berbentuk buku ini kita sebar ke luaskan ke masyarakat luas. Jadi nggak hanya penjual jamu gendong aja. Boleh lihat. Jadi untuk masyarakat luas, untuk PKK, untuk kader kesehatan itu dia supaya bikin sendiri, buat sendiri. Bukan hanya mereka beli ke saya. Bisa buat gitu. dibikin nih di rumah aja. Jadi buat sendiri gitu, untuk buat sendiri. Ada Gitu. resepnya. Itu ada cara-caranya, ada resepnya. Bahkan sampai milih-milih bahannya Iya, pun dikasih betul, tahu loh. betul. Oke. Itu di situ. Luar biasa ya. Itu alhamdulillah Bu, saya mencetak ini kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Iya. Jadi untuk seluruh Indonesia, jadi satu orang itu kita kasih goodie bag isinya ini. Jadi setiap kita ngajar di luar daerah, pesertanya ada 300 orang. Sebelum pandemi kemarin Bu. Nah sekarang selama pandemi kita hanya meeting Zoom, gitu-gitu ya. Paling ada yang lewat video call, Ibu saya buat ini gimana. Jadi kalau dari luar daerah Bu, kalau Bu aku buat tapi rasanya kurang seperti ini. Jadi kita video callan Bu, mereka lagi buat, kita video callan. Terus rasanya oh enak Bu. Dulunya dia hanya bisa 10 botol, sekarang saya sudah bisa ratusan botol Bu, ngikutin cara Bu Lasmi. Gitu. Alhamdulillah. Jadi rezekinya berkahnya bisa buat rame-rame ya. Amin. Ya. Itu di situ Benar Bu. sekali loh. Oke. Iya. Ini yang menarik ya, pada saat banyak orang semakin modern, semakin egois lah bisa dikatakan. Iya. Kalau punya ilmu sebaiknya di-keep untuk dirinya sendiri. Apalagi kalau dia tahu ilmunya ini menguntungkan buat dirinya dan keluarga. Aduh, jangan dibagi-bagi keluar. Berbeda dengan Ibu Lasmi ini. Iya. Sampai dikasih Berkah. gratis loh seperti ini. Kalau saya gini Mbak ya, saya tidak bisa, misalkan itu kan resep real. Iya. Kalau Mbak buat, pasti nanti rasanya seperti ini juga yang saya Ini buat. berarti resep perusahaan ini. Iya, tapi saya tidak seperti itu. Rezeki Allah yang ngatur, gitu Mbak. Jadi kebetulan saya kalau tidak membagi ilmu, saya nggak akan mendapatkan ilmu lagi. Alhamdulillah kami bisa berinovasi-inovasi yang lainnya. Kebetulan Bu, inovasi kami sudah banyak ya. Ada selai manis, serai lemon kayu manis, ada namaku, nanas mangga kunyit, itu ada laba lajabu, jadi ada labu dari labu kuning. Itu jadi gini Mbak, saya ngelihat apa yang di situ kita buat, alhamdulillah kita bisa memasarkan gitu. Nah, berarti Ibu selama ini memperjualbelikan juga. Kebetulan kami memperjualbelikan juga ya. Jadi untuk mengajarin mereka, apalagi kan kemarin itu kan masalah pandemi ya Bu ya. Iya. Banyak yang di PHK di rumah itu, saya ajarkan buat bukan hanya buat jamu saja. Jadi ada yang produksi keripik tempe, ada yang produksi kue. Yang di situ tuh seperti itu. Jadi dia itu minta saran, Ibu gimana caranya kalau mau menjadi UKM yang baik atau yang benar. Saya bilangin gini, Mbak, jangan takut kamu rugi atau untung. Jangan pikirkan untung dan ruginya dulu. Yang penting apa? Niat. Jangan bilang tidak ada modal. 50.000 jadi modal. Ayo kita beli bahannya, kita buat di situ. 50.000 coba jadi berapa itu? Saya begitu Bu, alhamdulillah. Ferry, saya tuh tadi waktu awal ketemuan nih, sebelum kita mulai syuting ini ya, teman-teman, saya sempat ngobrol, Lasmi, emang sehari bikin berapa? 200 liter tadi kan ya? Iya. 200 liter. Itu Ibu bikin dari bahan beneran dari awal gitu, ibarat kunyit beneran, kencur beneran, yang namanya di apa ini? Diparut gitu. Bener nih tangannya Coba kalau boleh lihat, kita kasih lihat ini real loh ya. Sama-sama. Ini adalah tanda prestasi. Ini adalah tanda prestasi bahwa memang kesungguhan hatinya itu ditunjukkan dengan aksi yang real, aksi yang nyata, bisa dilihat. Ini nggak ada bahan kimia apa-apa. Tidak memakai bahan kimia obat sama sekali. Makanya saya alhamdulillah dipercaya dengan BPOM juga. Kami mendapatkan sertifikat jamu gendong bebas BKO, bebas kimia obat.
Oke. Alhamdulillah, Kalau Bu. bahan-bahannya dapat dari mana? Bahan-bahannya kebetulan saya kemarin tuh kerjasama dengan petani, Bu. Petani kan itu hanya setahun sekali beliau panennya kan. Jadi saya udah punya channel Juna Suple. Jadi bahan yang paling bagus. Kan dulu di PKK itu kan ada toga, apa Ibu Iya, juga memanfaatkan kebetulan toga yang Bu, ada di ini. Betul, Bu. Toga itu apa sih, Banyak. Bu? Tanaman obat keluarga. Oh, apa itu? Jadi bagaimana tuh? Jadi keluarga tuh menanam tanaman obat untuk dipakai di rumah, untuk Untuk diri dimanfaatkan. sendiri. Iya. Gitu ya Bu. Ya. Coba Kebetulan- Ibu cerita. Kebetulan kalau kami Bu, pernah mendapatkan juara 1 ya Bu tingkat provinsi ini untuk toganya tanaman obat keluarga. Kami sudah punya tanaman 300 jenis. Masya Allah. Kebetulan kami memakai lahan tidur Bu. Giliran sudah bagus digusur Bu. Iya. Lahannya dipakai. Kami tidak sama Nggak teman-teman putus kami asa. sama kelompok itu tidak putus asa. Buat lagi, bikin lagi, sudah bagus lagi, kena gusur lagi. Terakhir nih Bu, sudah bagus sekali. Kami sudah ada kolam ikannya. Karena nanti kalau misalkan panen lele bisa untuk anak-anak, iya untuk tetangga di sebelah, pokoknya kanan kiri tidak saya jual emang ya, untuk mereka ya kita bagi-bagikan mereka gitu. Jadi tanaman juga begitu, tanaman siapa aja yang metik silahkan monggo gitu. Kalau yang ada yang ikhlas, Bu saya ngisi uang kas, itu ada catatannya sendiri, nanti ada sekretaris kita yang ngasih uang kasnya di situ Bu. Luar biasa. Kebetulan kita juga budidaya, dulu itu sudah budidaya Bu, kita jual belikan begitu tanaman, tanaman herba ya, tanaman toga itu semuanya. Itu di situ juga Bu, sudah bagus sekali sebetulnya. Sayang. Tapi Bu Ferry kalau kita dengar ini kayak cerita-ceritanya udah menyenangkannya ya. Iya. Apakah semudah dan seindah itu perjalanannya untuk bisa menjadi Ibu Lasmi yang sekarang? Dari tahun 82 loh Ibu di Jakarta. Tidak seperti itu Mbak. Kebetulan saya dulu tuh pernah juga ya, ada orang begini, kalau saya lewat, itu ada Bu Menteri Jamu Gendong lewat. Oh, kok malah nyinyir? Iya, ada seperti itu. Akhirnya saya cuma bersyukur aja, alhamdulillah saya jadi Menteri Jamu Gendong. Seperti itu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Alhamdulillah Bu, kami dipercaya Bu dengan kementerian-kementerian yang lain. Kebetulan kemarin dapat bantuan sepeda sama gerobaknya dari Kementerian Perdagangan. Saya bagi se-DKI Bu, karena kami membina se-DKI ya. Sekarang ada berapa barat. jumlahnya? Kebetulan Bu, kemarin itu dapat semua anggota itu ada 1.500. Dari 10 ya? Dari Nah, 10 sampai nah. jadi 1.500. Iya, itu kemarin baru tak perbaruin datanya lagi Bu, saya masukin ke laptop supaya nggak hilang ya Bu. Biasanya kan kemarin saya ini Bu, ada formulir gitu Bu, pendaftaran gitu ya, nanti kalau mendapatkan bantuan kita bagi rata gitu. Kalau kemarin alhamdulillah dapat bantuan sepeda itu sama gerobaknya lengkap itu ada 330 sepeda sama gerobaknya kita bagi rata se-DKI, barat, timur, utara, selatan. Itu di situ. Sekarang jadi Ibu punya organisasi ya? Ya, kebetulan ada kita ada organisasi yang namanya LJG Laskar Jamu Gendong Indonesia itu. Laskar Sudah Gendong diperbadan hukumkan. Indonesia. Iya. Benar-benar perjuangan. Ibu, pada saat saya tuh dari tadi coba membayangkan tahun 82 masuk ke kota Jakarta yang mungkin wajahnya berbeda dengan Jakarta yang sekarang. Ibu memang udah niat pingin jualan jamu waktu nyampe ke Jakarta awalnya? Awalnya itu saya emang dari 12 tahun ya Mbak, saya umur 12 tahun itu orang tua saya kan jualan jamu di pasar. Saya ngikutin, nganterin jamu gitu Mbak. Terus kita itu setiap nganterin jamu disuruh minum sambiroto yang pahit itu Mbak. Waduh. 1 gelas blimbing, zaman dulu kan gelas blimbing adanya. Astaga, ya ampun. Suruh minum, kalau belum itu saya belum dikasih uang untuk sekolah, untuk jalan. Nah itu kalau jamu sambiroto emang saya yang apa ya, membuktikan duluan ya Mbak. Dari kecil sampai saya setua ini, alhamdulillah saya bersyukur banget Bu,
belum pernah namanya saya masuk rumah sakit. Jangan sampai ya Bu ya, sampai selama ini. Karena benar-benar ya, kalau jamu tradisional ini kalau kita hayatin benar, kita manfaatin dengan baik, alhamdulillah emang benar ada khasiatnya. Ya, kalau ya. itu saya sendiri yang membuktikan gitu. Ini saksinya nih langsung Iya, saksi gitu. hidupnya ini ya Bu Ferry. Tapi Saya mungkin sendiri. ya selain dari jamu itu yang tadi Iya. ada khasiatnya, saya rasa juga karena kebesaran hati Amin. Bu Lasmi Betul, untuk Bu. bisa ngajak yang lain juga. Itu kan ketika kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang. Nah, itu juga insya Allah. Dulu itu bilang begini Bu, kok kamu bisa sih Bu, saya sendiri aja saya suruh cari jamu gendong dari ini Bu, nggak bisa loh Bu, saya cari 10 orang aja saya susah. Kebetulan Bu, saya door to ke pintu, ngajak teman-teman, saya ajarin dulu. Nggak gampang, nggak semudah. Mau langsung buka pintu mau terima gitu, kasih gitu? nggak mau. Oh, biasanya gimana dulu? Ada yang kayak gimana? Akhirnya gini karena kalau kan saya ajak, ayo Bu ikut ya, ikut pelatihan dulu yuk, kita belajar pelatihan bersama gitu. Untuk itu kebetulan ada narasumber yang bagus-bagus, jadi Bu punya pengalaman. Ada yang bilang seperti ini, nggak mau daripada saya ikut pelatihan, mendingan saya jualan dapat uang. Kalau pelatihan kan saya nggak dapat uang. Ada yang orang seperti itu. Oh gitu, tapi Ibu mau maju apa enggak? Kalau Ibu mau maju seperti saya, ayo kalau Ibu mau ikut. Akhirnya alhamdulillah begitu dia merasakan Bu, dia di hotel ya waktu dulu itu. Dia di hotel. Pelatihannya di hotel. Nah, pelatihannya ada di hotel itu Bu, yang mengadakan kementerian di hotel. Akhirnya baru kali ini saya nginjek di hotel, kata dia bilang seperti itu. Jadi Nah, dia langsung ke teman-temannya gitu Bu, bilang, oh ternyata ini ya saya kemarin itu dapat buku, dapat ilmu, terus Bu Lasmi cerita gitu, cerita tentang jamu. Akhirnya saya terapin, kata dia gitu kan. Saya kadang-kadang kan Bu, botol, jangan sekali-kali memakai botol plastik. Saya kadang-kadang kan yang di mana-mana kan kebanyakan dilihat tukang jamu kebanyakan botolnya plastik ya Bu. Betul. Nah kalau saya tidak gini loh Mbak. Jadi ngasih taunya itu bener-bener dari saya telusurin. Kalau kamu memakai botol plastik, apalagi bekas minuman, saya bilang gitu. Itu dilihat seperti itu orang mau beli, orang nggak mau loh. Saya bilang gitu. Coba deh pakai botol, besok saya kasih, kebetulan kami mendapatkan bantuan 5.000 botol kaca seperti ini literan. Saya bagi Bu tuh, saya bagi se-DKI, ketua-ketuanya saya panggil. bagi terus. Iya, bagi terus saya malah nggak nemuin apa yang dirasakannya selain memang luar biasa ini. Tapi kan kalau botol berat Bu, kata dia kan gitu. Oh, tapi kalau botol berat, Ibu kalau dilihat misalkan kunyit asam dari jauh nih kelihatan nih, oh bening bagus, orang mau. Kadang-kadang pejabat kalau mau minum jamu pakai botol plastik nggak bakal mau, saya bilang gitu. Oh iya Bu, dicoba dulu ya, gitu. Akhirnya alhamdulillah Bu, demi sedikit kami ganti botol dulu. Jadi alhamdulillah beliau mau, sekarang bisa dia, oh iya Bu, penjualan saya naik setelah saya pakai botol beling. Nah, terus kok pecah ya Bu, gimana caranya supaya nggak pecah, nggak cepet pecah, nggak ini. Nah, habis dikorogin, saya bilang gitu, ditunggingin, kalau mau diisi, kalau itu ya, kalau diisi panas, ada airnya 1 tetes pasti akan pecah. Di bawahnya ini akan pecah, di bawah sininya. Oh iya, suka jomblo. Iya, iya betul. Karena panas sekali. Karena kalau ngisi kan memang masih panas ya Mbak. Nah itu kalau tiris, tidak ada airnya sama sekali, itu akan awet. Saya bilang gitu. Ini sih tips buat saya juga ya jadinya buat teman-teman Alhamdulillah Bu, juga. beliau pada tahu gitu. Terus kebetulan ada juga ibu-ibu di situ ikut PKK juga di tempat saya. Dia orang Aceh Bu. Alhamdulillah Bu, sampai sekarang dia pinter buat jamu, ikut lomba jamu kemarin ya alhamdulillah dia juga menang. Gitu. Jadi saya tidak hanya orang Jawa aja yang saya ajarin untuk membuat jamu, tapi untuk masyarakat luas gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang ya Bu. Saya ajarkan, makanya anak saya ini saya ajarkan begitu. Jadi beliau ngasih contoh ke anak-anak muda, anak-anak Karang Taruna.
untuk doyan jamu dulu. Jadi nanti bisa buat kafe jamu. Modalnya tidak banyak, saya bilang gitu. Jadi saya senang juga Mbak kalau ada anak muda, dia antusias ya, kepengen buat usaha, ayo. Nambah satu anak muda lagi deh. Saya ajarin nanti. Begitu lihat, oh ini perlu ini saya. Betul. Jadi emang seperti itu Bu. Bu juga dulu belajar membaca. Betul. Gak bisa baca tadinya. Awak udah nyampe di Jakarta. Kalau cerita itu nangis rasanya saya. Gak bisa baca, dia belajar baca dulu. Betul. Dulu ada di PKK Kelurahan, namanya almarhum dulu, sudah almarhum ya, Bu Yati Freddy. Kan saya dulu sekolah tidak sekolah tinggi Bu. Saya tidak tahu baca tulis apa. Alhamdulillah berkat beliau sama PKK Wali Kota itu saya paparan, saya bisa baca, bisa seperti ini. Beliau bangga sampai nangis-nangis Bu, saya paparan untuk P2K waktu tingkat provinsi. Benar Bu, saya sampai ya Allah emang ini rezeki saya ya, saya bilang. Jadi alhamdulillah Bu, jadi saya hanya modal nekat ya, modal berani. Saya misalkan ngajar nih, semuanya profesor ya, punya titel. Punya titel itu sudah tingkatnya sudah SSS ya. Saya alhamdulillah. Jadi saya kalau di daerah Bu, di situ ngelihat potensinya adanya apa gitu. Kemarin itu juga begitu Bu di Lombok. Bu, di tempat saya banyak serai nggak kepake gitu kan. Terus aku bilang, Ibu, Ibu mau usaha nggak? Iya, kebetulan yang tanya PKK ya Bu ya. Mau usaha nggak? Ayo Ibu mau ngambil itunya bahannya kita buat di sini. Alhamdulillah sampai sekarang dia jadi usaha. Jadi hanya mencoba sekarang jadi usaha katanya seperti itu. Jadi saya kepengen ini gitu. Belajar baca sampai akhirnya ngajar profesor. Iya. Jadi kalau misalnya kita perkenalkan narasumbernya, salah satu dari profesor-profesor Iya, betul. ada Ibu. Saya di UI, ngajar di UI, ngajar di Trisakti, di mana-mana. Itu ada namanya profesor semua ya Mbak ya. Gitu kadang-kadang saya mah nggak boleh minder. Saya harus percaya diri, saya gitu. Makanya kadang-kadang saya bilang gini, nanti alhamdulillah anak saya jangan pendidikannya rendah seperti saya, tapi alhamdulillah anak saya pendidikannya lebih tinggi semua bisa. Kemarin tuh ya, kalau kadang-kadang tuh Bu ada acara, ada pesanan 1.500 botol gitu kita. Jadi di situ kita warga di situ, ayo kita kerjasama gitu. Terus kalau pengantaran juga begitu, ada Gojek. Kebetulan saya bukan Gojek online Bu, saya bukan di online. Kebetulan ada di depan rumah, ada anak yatim piatu. Nah itu kita kerjakan mereka gitu. Jadi ayo, terus ada lagi yang kemarin selama pandemi dia jadi sapam, dia di PHK. Ya, ayo. Jadi saya jatah kamu ngantar ke sana, ke RSUP, ke sana. Jadi kita bagi supaya mereka rata gitu. Terus nanti kalau kami mendapatkan pesanan yang lain, ini kasihlah yang lain lagi gitu. Jadi gitu. Jadi rutin seperti itu. Jadi ngomong selama pandemi ini, jamu ini malah naik ya? Alhamdulillah Bu, naik. Terus teman-teman kami yang di pusat, di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Selatan gitu ya. Kita kan punya grup ya Bu, gimana penjualan gitu kan selama pandemi gitu. Alhamdulillah naik Bu gitu ya. Bu jangan takut, saya bilang gitu. Karena saya tidak libur kan, di Kemenkan kan saya nggak libur. Jangan takut keluar, saya bilang kalau enggak, kamu mau makan apa? Udah, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kita tetap jalan, alhamdulillah pada jalan Bu. Jalan lagi, udah pada masker. Ini. Yang penting kita bisa jaga jarak, bisa pakai masker. Nanti kalau ini pakai sanitizer, kita jadi diselipin aja di sini. Saya kasih tahu begitu, tapi alhamdulillah itu bisa terus Bu. Saya jadi dapat ilmu nih ya buat teman-teman mungkin ya Bu Ferry ya yang ngerasa saya ingin tahu nih yang mana saja yang masuk ke dalam laskarnya Ibu Lasmi ini
Nomor satu adalah lihat, kalau jualan jamu gendongnya pakai botol plastik, nggak, bukan termasuk laskar. Belum jadi tersentuh. laskar. Iya, betul. Harusnya botol kaca. Iya, Tapi kan betul. seperti yang Ibu bilang, dalam mengajak ibu-ibu ini tidak semuanya langsung membuka diri, padahal Ibu pakai tarif mungkin, harus ada biaya kursus ini, pendaftaran apa gitu. Enggak pernah saya seperti itu, belum pernah ya Mbak ya. Kalau saya tuh mendatangin ke rumah itu dengan hati nurani kita sendiri ya gitu, supaya kalau saya tuh gini, saya pengen melestarikan jamu gitu ya, jamu gendong ini jangan sampai punah gitu loh. Kalau saya istilahnya, ayo kita maju bersama gitu, kita berjuang di sini di Jakarta mencari nafkah, ayo, saya seperti itu Mbak. Jadi alhamdulillah lama-lama orang, oh Ibu saya ikut, alhamdulillah sampai 1.500 orang. Itu semuanya perempuan atau ada laki-lakinya? Ada bapak-bapaknya, ada juga yang bikin jamu juga? Jamu yang di pinggir jalan Ibu. Yang di pinggir-pinggir jalan itu kan ada jamu yang di pinggir jalan tuh Bu. Nah itu paling saya ngasih taunya, dia kan kalau bapak-bapak susah ya Bu. Iya, Jadi kami ngasih taunya, kita datengin, kita kasih tahu, jangan pemakai BKO ya Pak, jangan dicampur-campur dengan yang aneh-aneh seperti ini. Terus nanti dia tanya, Bu kalau jamu ini boleh apa enggak gitu. Oh enggak boleh. Kalau saya kadang-kadang ada juga, Bu kalau saya pakai mentol yang untuk yang rasa semriwing itu loh Mbak. Oh iya, yang kayak permen-permen atau apa itu. Kayak mint itu. Nah itu gimana? Jangan ya Pak, mulai hari ini saya minta tolong sekali, saya bilang gitu, karena jangan memakai itu karena itu BKO Pak, bahan kimia obat, aku bilang gitu kan. Jangan ya Pak, diganti aja dengan daun mint ya. Paling saya ngasih taunya seperti itu kalau bapak-bapak yang mangkal di jalanan gitu ya. Jadi benar-benar seperti jadi mengedukasi juga tentang makanan yang sehat untuk minumannya sehat itu kan ini menjaga resep tradisionalnya supaya nggak hilang. Saya nggak mau seperti itu ya Pak gitu. Alhamdulillah beliau ngerti itu. Pertamanya bujuk susah Mbak, Pak mau datang nggak, ada transportnya loh, ada transport sekian saya kasih tahu Mbak, tetap aja nggak mau karena dia masih memakai BKO tadi. Terus jamu-jamu yang boleh dipakai atau tidaknya kita kan sudah tahu ya, kita belajar ya Pak dari BPOM juga, dari ini juga. Pak, tolong deh klik di sini. Jadi kan jamu ini nggak boleh, jangan ya gitu. Jadi kita kasih tahu yang merek ini jangan ya Pak. Ini tolong ini dibuang ini. Mumpung belum nanti ada keribetan dari BPOM, nanti Bapak kena. Ya, betul. Seperti itu kita mengedukasikan mereka. Luar biasa. Ibu Ferry kalau melihat cerita dari Ibu Lasmi, perjuangannya, langkahnya untuk bisa menjadi seperti di titik sekarang ini, apa apresiasi yang bisa kita persembahkan ini untuk Ibu Lasmi? Ya, kalau saya bilang ya ini adalah salah satu sosok penggerak ya, yang tulus dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, gimana bisa berkembang selain ulet dari mulai 10 sampai menjadi besar, dan dengan segala kerendahan hati dia semua katakan ini hanya karena Allah. Jadi memang saya bilang sosok-sosok seperti inilah yang kemudian membuat situasi di Jakarta itu menjadi lebih harmonis, penuh harapan. Bisa terbayang kalau orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu tidak diberi peluang oleh Bu Lasmi ini, seperti apa kondisinya. Mungkin sudah ada kekacauan, tetapi apa yang dilakukan oleh Ibu sudah membuat Jakarta menjadi lebih penuh harapan. Dan ulet mau belajar, tulus, luar biasa. Insya Allah cerita Ibu ini bisa menjadi contoh untuk orang-orang di Jakarta. Memang terbukti selama pandemi, simpul kekuatan Jakarta itu ketika kita sama-sama bergerak. Kalau kita cuma mikirin diri sendiri, mungkin nggak akan seperti sekarang ya Bu ya. Kalau Ibu cuma mikirin jamu Ibu sendiri, maka ilmunya nggak nyebar, jamunya mungkin tambah berkurang, ya. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah menginspirasi kita semua untuk mau berbuat sesuatu untuk orang lain. Terima kasih banyak Ibu Ferry, Ibu Lasmi.
Dan memang teman-teman ya, kalau kita melihat kisah dari Ibu Lasmi ini menjadi bukti nyata bahwa sebuah gerakan yang sederhana ini bisa menghadirkan manfaat yang luar biasa yang tidak hanya dirasakan dalam kehidupan, juga dalam kebatinan. Karena seperti yang kata Ibu Ferry, kata kuncinya adalah kegigihan, ketulusan, dan satu tindakan yang real. Ini adalah satu ramuan yang luar biasa untuk menjadikan lingkungan kita dan sekitar kita menjadi sangat positif, menjadi lebih baik lagi. Kalau melihat seperti ini, seandainya semua orang di Jakarta melakukan hal yang sama, betapa indahnya kota kita ini. Seandainya semua orang memiliki ketulusan yang sama, memiliki niat dan gerakan yang sama, betapa indahnya kehidupan kita bersama ini. Ibu Lasmi, terima kasih banyak ya sudah berbagi mengenai kisahnya. Sama-sama. Ini menginspirasi saya loh. Ini saya, mohon maaf, saya jadi hak milik ya. Ya, Karena tadi pas saya sambil baca-baca, Ya. ini ilmu penting ini tuh. Mbak, sekarang nih kita aja dalam tahun ini ada 140 kisah ya, dan semuanya bagus. Aduh, saya nggak kebayang jadi posisinya Bu Ferry. Bisa nangis. Milihnya aja Iya, susah. betul, Jadi insya Allah yang diharapkan oleh Anya tadi bahwa kalau ada ratusan kisah seperti ini, alhamdulillah ada di Jakarta itu. Cuman kita belum munculkan ke permukaan. Yuk kita tengok sebelah kita, tetangga kita yang berbuat baik, gaungkan sehingga Jakarta menjadi lebih adem. Setuju sekali Bu Ferry. Tapi ada caranya untuk bikin hidup kita lebih adem loh sih Bu. Saya tuh penasaran yang di sebelah itu ada apa aja bahannya. Ibu Dari sekarang tadi boleh tuh saya jelasin. udah ngelirik-ngelirik loh. Sama-sama kan teman-teman juga pada ngeliat. Ini Iya. ada apa aja. Kebetulan Boleh saya ini dikasih satu ada- botol? Ini Bu, Ini ini yang yang sawi nanas jeruk nipis. Boleh diminum. Oh boleh. Ini yang kunyit asem. Kunyit asem. Ini ya. yang paling Ini terkenal. yang berpetok. Ini kalau ini pahit Bu. Hah? Kenapa pahit? Ini yang Yang- untuk pon-pon itu tadi. yang lagi. Pot. Iya. Kalau pahit, kalau rumah sakit mintanya yang mana? Kebetulan semuanya Bu. Saya jadi saya komplitin. Jadi nanti orangnya pilih yang ini habis minum ini terus minum itu seperti itu. Oh gitu. Jadi Iya. total ada berapa jenis jamu yang Ibu Kebetulan produksi kalau setiap hari? ada 10. Ada 10 10. macam. Masih Jadi bisa diingat? bisa Apa? ya, ada kunyit asem, beras kencur, ada sanapis, ada berpletok, ada selai manis, ada pahitan, ada empon-empon, terus kebetulan ada apa? Wah, banyak. Pahitan yang pahit, kunyit sirih, ada kunyit sirih, ada lagi yang namaku. Dan itu setiap tadi, hari setiap hari diproduksi bikin. baru. Iya, produksi. Berarti ini produksi hari ini nih? Iya, produksi hari ini. Karena sekali Jadi kayak sekali pesen habis, sekali pesen minum. habis. Iya, kan? Jadi ini ngantri. Jadi PO, purchase Iya. order. Di rumah itu tidak ada stok Mbak, tidak ada stok, di rumah nggak ada. Sudah, jadi pagi itu sudah habis semuanya. Itu. Ini kalau yang sanapis ini buat apa sebenarnya? Saya Sawi baru nanas dengar jeruk soalnya. nipis itu kebetulan untuk menurunkan kolesterol, vitamin C-nya kan banyak karena ada jeruk nipisnya kan ya. Vitamin C. Gitu, vitamin C. Kolesterol, Iya. makan enak terus. Terus kata. Ini badannya langsung makan iya. banyak. Iya betul. Dulu kalau Bu Menteri, Bu Nila Muluk itu senang banget Ini, itu. Ya, sanapis. setiap hari Boleh. Biar pinter kayak Bu Menteri. Iya. Daripada yang lainnya, soda apa, mending ini aja. Setuju sekali. Kebetulan saya kalau ada yang request gitu, saya tidak mau gula, jadi bisa diganti dengan madu. Oh. Gitu. Kalau untuk perempuan yang bagus yang mana? Kunyit sirih. Daun sirih. Ada sirih, ada kunyit asem. Oh, banyak Kunyit juga ya sirih. yang mesti diminum perempuan. Kunyit Iya, asam, daun ada kunyit sirih. asem, ada Sirih itu biar apa? Biar apa ya? sirih itu untuk menghilangkan bau badan dan untuk menghilangkan keputihan. Oke. Wah, ini Itu yang ilmu-ilmu yang seperti ini, karena selama ini kan kalau semakin Kadang-kadang- modern biasanya kita milihnya yang betul. praktis, Yang tapi praktis, kita yang nggak instan. tahu. Makanya, tapi sekarang selama pandemi ini banyak yang orang buat sendiri. Alhamdulillahnya itu. Saya senang banget kalau misalkan, Ibu ini caranya buat di rumah. Bu, kan saya sekarang masuknya seminggu 2 kali ya, nggak tiap hari ketemu Ibu. Gimana caranya buat di rumah? Saya kasih aja buku. Nih, buat sendiri di rumah. Itu. Baik. Terus Ini Dan akan terus kalau jadi- diajak lagi rumah pekarangannya diisi tanaman toga. tanaman toga iya. Tinggal ini. Itu kadang-kadang juga ini loh, kayak kumis kucing, pecah beling. Itu kan itu bermanfaat banget di tempat kami. Baik. Jadi Itu. selain baik manfaatnya untuk manusia, untuk lingkungan juga baik. Karena
Betul dihidupkan kembali penghijauannya, Betul. tapi penghijauan yang sangat bermanfaat, jadi makin disayang tidak hanya oleh diri kita karena khasiatnya, tapi juga dilihat oleh mata, enak juga kan. Wah, luar biasa sekali. Baiklah Ibu Mudah-mudahan Lasmi, lancar ini terus, sehat terus. nah, benar. Makin Bisa banyak diminum, yang Bu, nanti, Bu. meneruskan ilmunya. Tentu putrinya udah melanjutkan. Iya, Iya, semangat Kak. terus Ibu. Karena memang sebuah niat itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada gerakan aksi hidup yang real, yang nyata seperti yang dilakukan Ibu Lasmi. Dan saya ingin terima kasih kepada Ibu Ferry karena telah menghadirkan ibu-ibu kota ini untuk kita dengarkan kisahnya dan kita lihat bahwa ternyata ini toh yang ada di Jakarta. Tidak hanya berita-berita yang bikin hati kita berkerut kalau misalnya mendengarnya ngerasa aduh gimana, tapi ternyata masih banyak hal-hal membahagiakan, hal-hal positif yang berada di kota Jakarta. Dan ini adalah salah satu dari sekian ratus contoh yang diterima oleh Ibu Ferry. Bayangkan apabila Anda bisa menjadi bagian dari penyalur cerita-cerita tersebut. Iya. Tidak hanya penggerak, kalau misalnya kita ngerasa saya belum bisa melakukan apa-apa, ceritakan. Paling nggak Apabila- ceritakan. Betul ya, ditemukan. Betul. Ya, Iya. di sosial media Ya. punya. Baru kali ini ya Bu, baru kali ini saya Akhirnya, puluhan benar. tahun di Jakarta, baru kali ini. Betul saya. sekali. Ibu Lasmi terima kasih banyak. Sama-sama. Ibu Ferry terima kasih banyak. Makasih Anda. Nanti Ibu Ferry akan hadir terus loh untuk Anda teman-teman semua ya. Bersama dengan ibu-ibu kota, para penggerak aksi hidup baik, para sosok perempuan yang telah memberikan Jakarta ini menjadi lebih humanis. Jakarta itu menjadi lebih penuh dengan harapan. Karena Ibu Ferry ini akan benar-benar mendampingi dan menghadirkannya untuk Anda. Supaya kita juga bisa merasakan hal yang positif dari kota Jakarta. Dan pastinya jangan lupa untuk terus menyaksikan Ibu-Ibu Kota. Ini channel YouTube yang Anda harus subscribe. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu kita akan hadirkan ya episode-episode baru. Orang-orang, sosok-sosok perempuan yang telah menjadikan kota Jakarta begitu adem, tidak hanya karena dilihatnya adem, tapi dirasakan dari hati kita. Jadi jangan lupa di-subscribe ya channel Ibu-Ibu Kota. Saya Anya Dinov mau pamit, tapi jangan lupa untuk terus mengangkat cerita aksi hidup baik perempuan penggerak Jakarta. Aksi hidup baik, bergerak bersama Ibu-Ibu Kota.